Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat sehingga kita masih bisa beribadah kepadanya. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita, suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita sudah berada di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Lalu bagaimana sebenarnya bimbingan atau tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila kita sudah berada pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan tersebut? Ketahuilah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sepantasnya, yang sepatutnya kita lakukan adalah hendaknya kita lebih serius dan lebih bersungguh-sungguh lagi dalam beribadah dan melakukan amal-amal soleh. Bila dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya di bulan Ramadan ini, bukan tambah lemah, bukan tambah kendor semangat ibadah kita. Mari kita perhatikan dalil-dalil berikut ini. Yang pertama, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidul ashril awakhiri ma la yajtahidu fi ghairi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bersungguh-sungguh beribadah pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, melebihi kesungguhan beliau di waktu yang lain. Hadis riwayat Muslim nomor 1175. Kemudian dalil yang kedua dari Aisyah lagi radhiyallahu anha. Beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa ketika memasuki 10 Ramadan terakhir, apa yang dilakukan Rasulullah? Beliau mengencangkan ikatan atau kain sarungnya. Maksudnya adalah yakni beliau tidak menggauli istri-istri beliau untuk mengkonsentrasikan waktunya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada 10 hari terakhir Ramadan tersebut. Kemudian beliau menghidupkan malamnya dengan ibadah dan juga membangunkan keluarganya juga untuk beribadah. Hadis surat Bukhari nomor 2024 dan Muslim nomor 1174. Hadis atau dalil-dalil ini Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita yang pertama, keutamaan beramal soleh pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, dari malam 21 sampai selesai. Yang kedua, bahwa pada 10 hari terakhir bulan Ramadan tersebut mempunyai keistimewaan, fadilah dalam beribadah bila dibandingkan dengan hari-hari lainnya di bulan Ramadan. Ibadah yang dimaksud di sini mencakup semua jenis ibadah
Di antaranya salat, zikir, tilawah Al-Quran dan sebagainya. Mungkin ada yang berpikiran mencari nafkah kan ibadah, tapi bukan itu yang dimaksud ibadah untuk menghidupkan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kemudian keistimewaan atau fadilah dari hadis tersebut yang ketiga, bahwa di antara 10 hari tersebut, lagi-lagi seperti yang banyak dibahas para da'i, para mubaligh, ada satu malam yang barang siapa bangun dia dan beribadah di malam tersebut, nilai pahalanya seperti beribadah selama 1000 bulan atau setara dengan 83 tahun lebih 4 bulan. Kemudian keutamaan yang keempat, hadis tersebut juga menunjukkan anjuran membangunkan keluarga, yaitu diantaranya istri dan anak-anak kita, yakni mengajak mereka agar juga melakukan solat malam, solat tahajud dan ibadah lainnya di malam tersebut. Kemudian keistimewaan yang kelima, membangunkan keluarga di sini merupakan anjuran yang sangat ditekankan pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, walaupun tidak wajib, tapi hukumnya sunnah muakkad. Demikian pula dianjurkan juga untuk malam-malam harinya yang lain, karena keutamaan disebutkan dalam hadis yang lain bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla wa ayqazam ra'atahu fa in abat nadaha fi wajhihal ma'a rahimallahum ra'atan qamat minal laili fa shallat wa ayqazat zawjaha fa in aba nadahat fi wajhihil ma'. Semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang di malam hari dia melakukan salat malam, lalu dia membangunkan istrinya. Jika istrinya enggan, maka ia memerciki air pada wajah istrinya. Dan semoga Allah juga merahmati seorang wanita yang di malam hari melakukan salat malam, kemudian dia membangunkan suaminya. Jika suaminya enggan, maka istrinya memerciki air pada wajah suaminya. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasa'i, dan hadis ini hasan. Dan di dalam hadis sahih, hadis yang lainnya disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa beriktikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan hingga beliau wafat. Lalu istri-istri beliau juga beriktikaf setelah beliau wafat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa Rasul beriktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan tersebut? Apa hikmahnya? Apa pelajarannya? Hikmahnya adalah sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku pernah melakukan iktikaf pada 10 hari Ramadan yang pertama. Aku berkeinginan mencari malam Lailatul Qadar pada malam tersebut. Kemudian aku beriktikaf di pertengahan bulan. Aku datang dan ada yang mengatakan padaku, siapa dia? Yakni Jibril alaihissalam, bahwa Lailatul Qadar itu ada pada 10 hari terakhir. Oleh karena itu, siapa saja di antara kalian yang ingin beriktikaf, maka beriktikaflah. Lalu di antara para sahabat ada yang beriktikaf bersama Rasul pada 10 hari terakhir tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, Bapak Ibu, Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, beliau ingin menggapai suatu malam yang namanya Lailatul Qadar tersebut, yaitu malam kemuliaan.
yang di dalamnya mengandung keutamaan atau pahala yang sangat besar. Demikianlah, semoga kita semua diberikan kesehatan, kekuatan dan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menunaikan ibadah pada bulan Ramadan tahun ini, tentunya dengan sebaik-baiknya, tidak lemah, tidak malas-malasan, khususnya pada akhir-akhir Ramadan ini. Demikianlah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.